Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti dan memperoleh kekuatan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dari bacaan ini saya mau mengambil tema, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius sebagai anak rohaninya untuk dia tetap bertahan dalam tugas panggilannya memberitakan Injil Kristus. Paulus berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Timotius agar dia terus tidak mundur dalam pemberitaan Injil. Mengapa Paulus menasihati demikian? Apakah Timotius lalai dalam melaksanakan tugasnya? Tentu tidak. Justru Paulus lebih mendorong dan berikan semangat kepada Timotius untuk siap sedia memberitakan Injil kapanpun waktunya. Dan agar dia menguasai diri dalam segala hal pada ayat yang keempat. Demikian juga ketika dia menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Dan kalau kita perhatikan pada ayat 3 dan pada ayat yang keempat, kita menemukan bahwa dia menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Timotius, yaitu dengan ada banyak pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan, yang dapat membuat orang terlena, dan kecenderungan para pendengar lebih senang untuk mendengarkan kata-kata firman yang sedap di telinga. Karena itu jika Injil diberitakan, maka hal itu bisa menjadi penangkal setiap ajaran-ajaran yang menyesatkan tersebut. Sehingga Rasul Paulus dengan segenap hati memberikan nasihat kepada Timotius supaya ia tidak terkecoh pada kondisi yang demikian, melainkan tetap bersemangat dalam pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahkan solusi yang amat menarik yang diberikan Paulus kepada Timotius adalah kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, dan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil Kristus pada yang kelima. Bapak Ibu, nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada Timotius saja, tetapi nasihat ini juga ditujukan kepada semua orang percaya, kita-kita yang dipanggil menjadi muridnya, kita yang telah menerima kasih Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil adalah milik kita semua, milik saudara dan saya. Memang kadangkala kita merasa tidak siap, kadangkala kita tidak peka, kita lalai akan adanya kesempatan untuk memberitakan firman, kesempatan untuk menyatakan kasih Allah. Ketidaksiapan itu bisa jadi karena kita merasa kita tidak cukup pandai untuk berkata-kata, menyampaikan firman dengan baik kepada orang lain. Atau juga ketidaksiapan itu juga bisa jadi karena adanya tantangan, adanya risiko, atau adanya penolakan dari mereka yang mendengar. Bahkan mungkin juga adanya penganiayaan dan hal-hal yang lain sebagai dampak ketika kita hendak memberitakan Injil itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak hal memang yang membuat kita tidak siap, yang membuat kita urung untuk memberitakan firman. Maka sama seperti kepada Timotius, Paulus memberikan nasihat, Paulus memberikan dorongan kepada kita untuk tetap memiliki kepekaan agar kita menggunakan setiap kesempatan itu. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya untuk memberitakan Injil. Bersiap sedia adalah menunjukkan kesungguhan hati kita dalam memanfaatkan setiap kesempatan agar kita memberitakan firman Allah, sehingga melalui itu kita memuliakan nama Tuhan.
Selebihnya, kita serahkan pada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus agar membuat kita mampu untuk terus memberitakan Injil, agar kita selalu menyatakan kasih Allah, dan agar kita berani mengungkapkan kebenaran. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dimanapun dan kemanapun kita harus memberitakan firman. Karena dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua mengatakan, kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Melalui diri kita, firman Tuhan itu harus terus dinyatakan. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan, menyampaikan firman kebenaran kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Urapi hati kami ya Bapa, mampukan kami untuk terus dan selalu berani memberitakan firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Roh Kudus kiranya menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.